Ini merupakan contoh kasus yang dapat menunjukkan bahwa memang terdapat urgensi untuk kebutuhan pengaturan hukum atas penanggulangan kekerasan seksual. Yang pertama, kita melihat bahwa memang masih terbatas ya aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, korban perundungan yang ada unsur kekerasan seksualnya seperti ini. Kita punya KUHP, kita punya Undang-Undang PKDRT, kita punya hukum acara dalam KUHP. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini, ternyata belum cukup untuk dapat menanggulangi kasus seperti ini. Nah, kalau saat ini kan kasusnya masih dikategorikan sebagai tindak kesusilaan, kemudian ancaman dengan kekerasan dan sebagainya. Jadi belum masuk kepada kategori kekerasan seksual seperti yang nanti akan kita atur dalam RUU pengawasan kekerasan seksual. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa kasus ini menunjukkan masih belum pekanya aparat penegak hukum dalam merespon dan menangani kasus kekerasan seksual. Di mana kekerasan seksual itu kan memiliki karakteristik khusus, ya berupa faktor traumatik bagi korban, termasuk ketika harus berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, kasus ini juga membutuhkan hadirnya negara dalam hal memberikan jaminan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Nah, yang keempat, kita juga melihat bahwa masih belum terbangunnya kesadaran sosial untuk bersama-sama saling mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dari praktek kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sehingga adanya kejadian ini berlangsung sejak lama dan menimbulkan trauma, mestinya pada saat kejadian itu berlangsung, harus mampu membangkitkan atau menyalakan alarm di sekitar lingkungan kerjanya ini. Dan yang terakhir, yang kelima, belajar dari kasus ini, saya melihat bahwa ada kebutuhan untuk membangun sistem penanggulangan, ya berupa pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang interaksi sosial, seperti fasilitas umum, tempat kerja seperti ini, sarana pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, jadi kejadian di tempat kerja seperti yang terjadi di lembaga negara seperti KPI seperti ini kan menunjukkan bahwa ruang interaksi sosial tersebut belum aman terhadap tindak kekerasan perundungan dan kekerasan seksual ini. Dan ke depan kita harus bangun sistemnya. Baik, bahwa kemudian korban sempat menuliskan dalam postingannya bahwa sempat mengadukan ini kepada Kasubag dan Kabag, tidak ada sebuah sanksi tegas yang dilakukan. Harusnya seperti apa mekanisme yang dimiliki secara standar oleh lembaga? Ini kan ada di KPI, ada lembaga tinggi seperti itu. Kemudian juga harusnya mereka memiliki mekanisme pelaporan, perlindungan, termasuk kepada pihak yang merasa dirinya menjadi korban dalam perundungan dan pelecehan. Kasus ini KPI membuat satu sistem, ya satu aturan yang berlaku di internal untuk bagaimana ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ini kan karena memang belum sadar, belum peka, belum terlatih, dan belum ada kesadaran untuk segera menyadari bahwa kalau kasus seperti ini tidak direspon dengan cepat, maka akan bisa menimbulkan trauma tambahan lagi bagi korban. Nah, semestinya kalau ada aduan seperti ini, yang tadi saya bilang alarmnya menyala untuk menunjukkan bahwa ayo kita segera bertindak, segera melapor ke komisioner misalnya, segera berikan perlindungan kepada korban, segera berikan pendampingan kepada korban. Nah, itu yang seharusnya berhasil kita bangun ya sistemnya, dan itu yang kita harapkan ketika nanti kita punya RUU pengawasan kekerasan seksual. Sistem itu yang kita harapkan dibangun oleh masing-masing lembaga, masing-masing tempat kerja dan sebagainya. Jadi Mas, ini yang harus kita bangun bersama. Soal perundungan dan kemudian pelecehan seksual yang terjadi ini dianggap urusan yang privat atau pribadi, sehingga tidak semua pihak merasa nyaman, terutama dari pihak korban dan pelaku seakan-akan kemudian menjadi bertambah kuat untuk melakukan perundungan terhadap korban. Sempat tadi disampaikan ketika kemudian diceritakan kepada pihak luar, mereka masih melihat perundungan dan pelecehan ini sebagai dinamika dunia kerja. Di mana lalu celahnya bahwa perundungan dan pelecehan adalah perundungan dan pelecehan yang harus mendapatkan perhatian dan tindakan tegas? Di lingkungan kerja misalnya orang masih melihat ya ini suatu hal yang normal, biasa saja, urusan internal. Korban ketika menceritakan, bahkan keluarganya mungkin juga menyuruh untuk ya sudah diam saja, ini ini suatu hal yang tidak perlu diungkap, ini jangan dilaporkan dan sebagainya. Itu karena memang kita belum berhasil untuk membangun kesadaran itu tadi. Nah, oleh karena itulah maka
kasus ini benar-benar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, Iya. ya, bahwa nyata di sekitar kita itu berpotensi untuk terjadinya kekerasan, bullying dan kekerasan seksual. Karena itulah maka agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini di tempat lain dan di masa ke depan. Mas Tobas, singkat saja, kita ada juga RUU PKS yang kemudian dengan kejadian ini, sejauh mana kejadian ini bisa mendorong atau bahkan menggambarkan urgensi untuk pengesahan RUU PKS? Mas Tobas. Untuk menunjukkan bahwa memang urgent sekali RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena itu perdebatan-perdebatan yang saat ini dibangun yang tidak substantif, yang mengalir di luar dari kebutuhan dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini, menurut saya kita tinggalkan itulah. Kita harus kembali kepada substansi, ya, jangan kemudian narasi-narasi yang tidak jelas seperti bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini mendukung kebebasan seksual, mendukung LGBT yang memang tidak ada dalam RUU PKS itu harus kita hilangkan dan kita kembali kepada fokus bahwa saat ini kita butuh RUU penghapusan kekerasan seksual untuk segera diundangkan. Baik, terima kasih banyak Mas Taufik Basari atas waktu dan keterangan Anda di Prime Talk, dan juga terima kasih untuk waktu dan keterangan para narasumber sebelumnya, dan pemirsa terima kasih atas atensi Anda.